Kisah legenda Si Botar Mudar merupakan cerita rakyat dari Sumatera Utara, tepatnya di daerah Bakara. Jadi, sobat, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja di tanah Batak, yaitu Raja Simamora. Beliau memiliki 3 orang anak, yaitu Purba, Manaluh, dan Debataraja. Debataraja memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ketiga anak lelaki Debataraja bernama Sampetua, Babiat Nainggol, dan Marbulang. Sedangkan anak perempuannya bernama Si Borunamotung atau dengan nama lain Si Botar Mudar. Menurut legenda, Si Borunamotar adalah seorang putri cantik dari marga Sibamora di Bakara. Tapi, beberapa orang mengatakan pada awalnya mereka tinggal di Samosir. Tetapi, karena dilanda kemiskinan, mereka pergi ke daerah Bakara untuk memperbaiki kehidupan mereka di sana. Kehidupan mereka pun di Bakara semakin membaik. Bahkan, Si Borunamotung bertemu dan disukai oleh Hamang. Yang dimaksud dengan Hamang yaitu sejenis bego atau hantu yang hanya dapat dilihat pada malam hari. Hamang yang mencintai Si Borunamotung pun meminta izin kepada ketiga saudara Si Borunamotung untuk menikahinya. Mereka setuju untuk menikahkan Hamang dengan adiknya dengan syarat Hamang harus bersedia membuat pesta besar untuk pernikahan itu. Alhasil, sobat, dibuatlah pesta yang sangat besar dan sangat meriah. Tetapi ada suatu kejanggalan di sana, yang dimana karena sebagian orang tidak terlihat pada pesta itu. Hamang dan Si Borunamotung menikah dan hidup dengan bahagia. Setelah sekian lama, sobat, ada seorang Raja Barus bermarga Pasaribu hendak mencarikan seorang menantu untuk anaknya. Maka sang raja pun menerbangkan sebuah layang-layang dan bersabda, "Barang siapa yang menemukan layang-layang itu, bila perempuan akan kujadikan menantu, dan bila lelaki akan kujadikan anak." Dan sobat, setelah layang-layang diterbangkan, maka sang raja pun menyuruh bawahannya untuk melacak siapa gerangan yang menemukan layangan tersebut. Dan sobat, setelah sekian lama pencarian kemana arah terbangnya layang-layang itu dan siapa yang menemukannya, ternyata layang-layang itu secara tidak sengaja ditemukan oleh Si Borunamotung atau Boru Simamora. Maka, sesuai dengan janji dan sabda sang Raja Barus, ia pun berusaha untuk menikahkan anaknya dengan Boru Simamora tersebut. Dan berangkatlah raja tersebut ke Bakara untuk menjumpai keluarga Boru Simamora itu untuk melamarnya dan menjadikannya sebagai menantu. Dan akhirnya, sobat, Raja Barus bertemu dengan ketiga saudara Si Borunamotung. Ia pun segera menyampaikan niatnya itu. Namun, tidak seperti yang dia harapkan. Ternyata, Si Boru Simamora itu sudah menikah. Lalu, sobat, saat pembicaraan permintaan si Raja Barus itu, si Marbulang sama sekali tidak setuju atau merasa keberatan
kalau saudaranya itu dinikahkan lagi, karena dia tahu saudaranya itu sudah menikah dengan Hamang. Sedangkan Sape Tua merasa tiada guna bersaudara dengan makhluk yang tidak kelihatan, yang tidak jelas sujud dan rimbanya. Sedangkan Babiat Nenggol masih merasa ragu atas pilihannya. Pada akhirnya, Raja Barus memaksakan untuk melamarnya dan membawa si Boruna Motung ke Barus untuk dinikahkan dengan anaknya. Mendengar kabar itu, sobat, Hamang sangat marah dan pergi mengejar Raja Pasaribu itu untuk mengambil kembali istrinya. Mereka pun bertemu pada saat hendak menyeberangi sungai, dan di sungai itu mereka bertengkar memperebutkan si Boruna Motung atau Boru Simamora itu. Mereka pun saling unjuk kemampuan dan laga ilmu. Maka sang Hamang pun mengeluarkan kemampuannya dan berkata, "Kalau bisa keangkat istriku dari air ini, silahkan bawa. Tetapi kalau tidak bisa, silahkan tinggalkan tempat ini." Kemudian Raja Barus mencoba untuk menariknya. Namun, ternyata si Boru Simamora tidak bisa lagi digerakkan sama sekali. Tanpa panjang pikir, Raja Barus itu mengeluarkan pedangnya dan memenggal kepala si Boruna Motung hingga putus. Konon katanya, darah yang keluar dari leher si Boru Simamora itu berwarna putih. Itu sebabnya ia digelari si Boruna Motung atau si Botar Mudar. Dan sobat, Raja Barus pun membawa kepala tersebut kembali ke kampungnya di Barus. Melihat kejadian itu, Hamang pun merasa kecewa dan sangat sedih setelah melihat istrinya telah meninggal dibuat oleh Raja Barus tersebut, dan membiarkan sisa potongan tubuhnya terhanyut di sungai itu. Hamang dengan amarahnya menjumpai ketiga saudara Boru Simamora itu dan mengutuknya bahwa ketiga saudara itu akan susah payah mempunyai keturunan sesuai dengan tingkatan kesalahan yang mereka perbuat kepada Hamang. Setelah Raja Pasaribu sampai di kampungnya, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari sisa potongan tubuh Boru Simamora itu ke sungai. Dan ternyata mereka menemukannya masih terhanyut di sungai dan membawakannya kembali kepada raja tersebut. Potongan tubuh Boru Simamora itu yang sudah berhari-hari mati disatukannya kembali dan disemayamkannya dalam sebuah ruangan khusus. Menurut ceritanya, tubuh Boru Simamora itu dapat bersatu dan hidup kembali. Itu sebabnya ada sebahagian marga Pasaribu, khususnya marga Pasaribu dari Barus, memanggil tulang kepada marga Simamora de Bataraja. Sobat, menurut berbagai sumber atau cerita turun-temurun mengatakan Sape Tua dan Babiat Nenggol yang telah mengikat janji dengan Hamang tersebut, karena diberikan harta dan imbalannya, si Boruna Motung atau si Boru si Botar Mudar. Jadi sobat, dari cerita si Botar Mudar ini dapat kita ambil beberapa pesan moral. Di antaranya, yang pertama, jangan berebut sesuatu dari orang lain. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam membuat keputusan. Yang ketiga, kita harus memiliki keberanian dalam hidup. Dan yang terakhir, kita perlu memiliki kebijaksanaan yang baik dalam mengatasi segala permasalahan.